Shalom saudara sekalian, kita masuk lagi dalam pelajaran pengantar perjanjian baru, yaitu tentang kitab Filemon. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar kembali dengan sederhana tentang pengantar perjanjian baru kitab Filemon. Tuhan Yesus berkati kami, baik hamba-Mu yang mengajar maupun mahasiswa yang diajar, sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, kita masuk dalam kitab Filemon, yaitu kitab yang pendek sebenarnya termasuk dalam surat-surat penjara. Kurang lebih dia cuma berisi satu pasal 25 ayat. Dan sebenarnya memang surat ini termasuk surat-surat penggembalaan atau pastoral, karena surat ini dikirim Paulus kepada seorang pribadi yang namanya Filemon. Waktu siapa ini Tikikus mengirim surat mengantarkan surat Efesus dan Kolose, di situ juga disertakan surat kepada Filemon secara pribadi, karena dalam perjalanan dari Asia, dan si Tikikus ini juga bersama-sama dengan Onesimus kembali kepada Filemon yang berada di kota Kolose. Seperti itu. Nah, lalu menjadi pertanyaan adalah, memang surat ini ditujukan kepada Filemon yang terkasih. Kita buka pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami, dan kepada Afia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman di rumahmu. Ya, memang Filemon ini yaitu berarti seseorang yang mengasihi, jadi mengasihi, ya. Nah, dalam hal ini adalah Filemon dikatakan dalam surat ini adalah seorang Kolose yang hasil dari pelayanan Paulus, hasil dari pekabaran Injil atau pelayanan dari Paulus. Kita bisa lihat ayat 19. Karena waktu itu Paulus pernah melayani di ruang kuliah Tiranus. Nah, jadi disitulah kemungkinan Filemon bertobat, ya, dari pelayanan itu. Ya. Dan di sisi lain juga Filemon seorang yang berkedudukan tinggi, seorang yang kaya, ya, mempunyai rumah yang cukup besar. Kalau kita lihat ayat 2, di rumahnya sering ada tempat kebaktian dan juga sering menyambut hamba-hamba Tuhan. Kalau bisa lihat ayat 22. Jadi sehingga di sini terlihat kualitas Filemon sebagai seorang yang kaya. Buktinya dia mempunyai budak yang bernama Onesimus, ya. Pada masa dahulu kalau punya budak juga termasuk orang yang kaya juga, dan juga dia rumahnya besar, dan juga sering jadikan tempat ibadah atau kebaktian, dan juga dia sering menjamu atau menyambut hamba-hamba Tuhan, seperti itu, ya. Kalau kita bisa lihat di sini adalah bagaimana ada persoalan Filemon dengan Onesimus, ya. Onesimus ini artinya sebenarnya dalam pengertian punya arti namanya itu berguna, di mana Filemon merasa ditipu oleh Onesimus, lalu Onesimus melarikan diri. Ya, pada masa dulu itu seorang budak tidak boleh melarikan diri dari tuannya, karena dia bisa dihukum mati. Jadi seorang tuan pada masa itu adalah berkuasa atas budak atau pembantunya, sehingga tidak boleh macam-macam pembantunya, dan tidak ada yang membela karena dia seorang budak, ya, seperti itu. Jadi di antara budak-budaknya itu ada yang bernama Onesimus yang menipu hartanya serta melarikan diri. Nah, dalam pelariannya ke kota Roma inilah dia bertemu dengan Paulus, ini bertemu dengan Onesimus, ya. Jadi Onesimuslah dilayani oleh Paulus juga dan bertobat, ya. Onesimus bertobat dan dia melayani Paulus di penjara. Kalau kita bisa lihat ayat yang ke-10 sampai 13. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Onesimus juga setelah bertobat, dia tidak boleh lari dari tanggung jawab. Ya, pada masa itu hukum bagi seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, dia kalau ditangkap maka dia dijatuhi hukuman mati.
Nah, sebagai hasil pertobatan, Paulus meminta Onesimus kembali kepada Filemon tuannya. Ya. Lalu Filemon dikirim kepada Onesimus pergi dengan Tikhikus kembali kepada Filemon. Dan surat ini dikirim kepada Filemon agar dia bersikap bijaksana terhadap budaknya yaitu Onesimus. Bahkan Paulus menjamin, menggaransi bahwa Onesimus sudah bertobat dan Filemon harus menerima dia dengan bijaksana. Ya. Nah, ini yang kita bisa lihat. Nah, bagaimana Paulus mengirim surat kepada Filemon sebagai tuan yang dia layani, yang bertobat, dan juga melayani, dan Paulus juga melayani Onesimus yang juga seorang budak. Dari hal ini benar kita bisa melihat berkat juga, yaitu berkat secara rohani bagaimana Paulus dalam pelayanan dia tidak pilih-pilih. Ya, sebagai hamba Tuhan dia tidak pilih-pilih dalam melayani. Ya, dia melayani orang kaya yaitu Filemon, dan juga dia melayani orang miskin yaitu seorang budak namanya Onesimus. Ini jadi berkat juga buat kita untuk tidak pilih-pilih dalam melayani. Ya, semua harus kita layani supaya semua orang bertobat dan mengasihi Tuhan. Ya, seperti itu yang penting. Ya. Nah, adapun bagian-bagian di sini yaitu bahwa di sini juga Paulus meminta Filemon agar bersikap bijak terhadap sikapnya terhadap seorang budak atau pembantu. Lalu bagaimana dengan rumusan intinya, yaitu dari rumusan inti dari surat Filemon? Kita istirahat dulu sejenak.